Kalau seorang anak bisa lahir ke dunia ini atas kehendak Tuhan, bukan karena pilihan orang tua. Saya belajar sejak jadi orang tua, sejak saya punya anak. Jujur, saya tuh dulu orang yang gak mau punya anak. Saya 2 tahun nikah sama suami saya doa Tuhan, saya gak mau punya anak. Karena saya takut. Kenapa takut? Kenapa orang takut punya anak? Karena punya pengalaman yang buruk. Melihat bagaimana banyak orang tua yang gak baik abuse anaknya. Saya paling marah sama orang tua yang abusive sama anaknya. Karena itu Tangan Pengharapan banyak menolong anak-anak korban abuse. Yang kedua, saya takut melahirkan. Karena saya dengar mama saya melahirkan saya segitu susahnya. Saya takut sakit. Kemudian saya takut punya anak. Karena apa? Karena saya nikah sama hamba Tuhan. Saya tahu punya anak gak murah. Punya anak itu butuh biaya. Tapi ketika saya punya anak, saya kasih tahu, Tuhan itu luar biasa. 2 kali saya hamil itu tidak terencana. Kalau Tuhan mau kasih anak, kita pakai segala cara menghalanginya. Tuhan bisa kasih. Waktu saya melahirkan Axel di rumah sakit, wanita di sebelah kamar saya, karena kami cuma dipisahkan pakai hordeng gitu, di kamar emergency. Saya dengar pembicaraannya dengan dokter. Wanita ini pakai spiral, tapi hamil. Dan dia bilang gini, "Dok, anak saya cacat gak nanti?" Sambil saya dengerin gitu, saya sampai geleng-geleng. Tuhan, kalau udah mau ngasih anak, lu berusaha halangin kayak gimana. Ada aja satu yang gesit masuk. Jadi saya ngambil sebuah kesimpulan. Kalau seorang anak bisa lahir ke dunia ini atas kehendak Tuhan. Bukan karena pilihan orang tua. Karena itu hargailah anak-anakmu orang tua. Jangan disia-siakan. Kenapa anak sulit hormat sama orang tua? Karena orang tua nggak bersyukur punya anak. Anda tahu nggak betapa berharganya anak-anakmu? Sejak saya punya anak, saya menemukan sebuah cinta yang saya nggak temukan sebelumnya. Tulusnya cinta seorang anak sama mamahnya itu beda sama cinta papanya. Papa cinta mamahnya itu ada maunya. Iya kan, kalau suami udah bilang I love you kan, apa tuh? Kita udah tahu mau apa gitu kan. Tapi anak tuh ya sayang sama kita dengan ketulusan. Dia tatap mata kita dengan kejernihan dan cinta yang tulus. Saya mengerti orang tua yang anak-anaknya sudah besar dan mungkin ngelawan tuh terluka. Tapi saya bersyukur Tuhan tuh gak jawab doa saya untuk gak punya anak. Tuhan kasih saya anak dan saya ngerti betapa kasih itu luar biasa murni dari mereka. Dan saya menemukan tujuan hidup ketika saya punya anak. Saya ngerti saya harus berjuang buat hidup saya. Saya gak boleh menyerah dalam pernikahan saya. Dan saya harus berjuang dan kerja keras untuk membesarkan mereka. Ada sense of fighting waktu kita punya anak. Kita gak gampang menyerah. Saya kasih tahu punya anak itu suatu berkah. Buat pasangan-pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang berbeda. Banyak anak-anak di dunia ini yang disia-siakan. Maukah Anda peduli sama mereka dan jadi orang tua buat mereka? Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.